Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Fadlan Al-Majid, Rifki Syahalim, dan Zidane Putra Andrian, yang akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah basis data terdistribusi dengan dosen pengampu, yaitu Ibu Sri Erina Damayanti, STMKOM, dengan judulnya yaitu Fragmentasi dan Replikasi Database Pengoleksian Buku Umum di Perpustakaan STT Bandung. Pembahasan yang pertama yaitu tentang replikasi yang akan diterangkan oleh Zidane Putra Andrian. Baik, di sini pertama-tama kita akan membuka dulu examnya terlebih dahulu, lalu mengaktifkan examnya, Apache dan juga MySQL-nya. Lalu setelah itu edit konfigurasinya di my.ini. Setelah itu di sini akan terlihat notepad-nya. Nah, untuk di sini PC utamanya akan menggunakan server ID yang pertama. Jadi di sini tanda pagarnya dihilangkan, yang server ID 1 sama login MySQL yang 1. Nah, setelah itu ketika sudah aktif examnya, sekarang setting IP-nya terlebih dahulu untuk PC masternya di adapter optionnya. Di sini saya menggunakan VirtualBox only adapter yang kedua untuk koneksi ke VirtualBox-nya. Di sini properti selalu ke internet protokol. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.0/1. Saya menggunakan IP itu untuk PC masternya. Nah, setelah itu kita buka VirtualBox untuk slave-nya. Nah, di sini juga saya mengaktifkan examnya. Nah, di sini diaktifkan, terus kita konfigurasi terlebih dahulu my.ininya. Nah, di sini kalau untuk slave-nya, server ID yang digunakan yaitu server ID yang kedua. Tadi yang master yang pertama, dan yang server ID kedua itu untuk slave-nya. Lalu setelah itu kita setting juga adapter option-nya buat menghubungkan slave dengan master. Nah, di sini saya menggunakan IP-nya 192.168.02 untuk slave-nya, dan gateway-nya ini sesuai dengan PC masternya. Klik OK. Nah, setelah itu di sini saya akan mengcoding terlebih dahulu CMD-nya di masternya terlebih dahulu. Kita konfigurasinya di master terlebih dahulu. Di sini buka dulu CMD yang di masternya. Di sini ketikkan di mana folder exam yang terinstall di PC masternya. Nah, setelah sudah masuk ke folder MySQL-nya yang di master, kita buka MySQL-nya dengan menggunakan command seperti ini. Nah, di sini saya sudah masuk ke MySQL yang ada di master. Nah, di sini saya akan mengetikkan perintah untuk mereplikasi. Yang pertama yaitu menggrant dulu replikasinya, mengizinkan replikasinya di master. Mengetikkan ini grant replication slave on to. Di sini saya akan menggunakan admin saja.
dan passwordnya juga admin. Nah, di sini sudah berhasil. Lalu ketikkan perintah flush privileges dan juga flush table with read lock. Nah, itu gunanya adalah untuk merestart exam yang ada di master. Lalu agar kita bisa melihat apakah masternya sudah bisa running, kita ketikkan show master status. Nah, di sini filenya sudah ada dan posisinya juga sudah ada. Lalu setelah itu kita ketik unlock tables. Nah, sudah. Setelah itu, sekarang kita akan mengkonfigurasikannya di slave-nya, di VirtualBox-nya. Kita di sini juga buka dulu folder exam-nya. Nah, di sini saya sudah masuk ke MySQL yang ada di slave. Nah, di sini kita pastikan dulu slave-nya sudah berhenti. Nah, sudah pastikan berhenti, kita masukkan codingan agar bisa terhubung dengan master. Master host. Nah, di sini ketikkan IP masternya. Nah, lalu di sini masukkan user yang tadi sama passwordnya. Nah, terus di sini kita ketikkan master log filenya sesuai dengan yang di master. Kalau di sini filenya yaitu 000019. Nah, lalu di sini juga ketikkan posisi lognya dimana sesuaikan dengan yang master. Nah, di sini tandanya sudah bisa. Lalu di sini kita pastikan slave dan masternya sudah terhubung. Oh ya, sebelumnya kita start dulu slave-nya. Nah, di sini sudah terlihat ya, slave IO running dan slave SQL runningnya sudah yes, tandanya replikasi telah berhasil dilaksanakan. Lalu di sini kita akan coba untuk membuka SQL-nya dengan SQL yang di master. Di
sini saya akan membuat database, contohnya perpustakaan. Nah, database perpustakaan sudah dibuat. Kita akan masuk ke MyAdmin-nya. Nah, di sini seperti yang terlihat kita sudah membuat database perpustakaan sesuai dengan yang dibuat di master. Jadi di slide pun akan terlihat database perpustakaannya. Di sini saya akan membuat tabelnya. Misalnya saya akan membuat tabel bukunya. Nah, di sini saya akan memberikan contoh isi dari tabel bukunya. Nama buku, nah, saya sudah membuat tabel bukunya yang sudah ada di DB perpustakaan. Maka di slide pun akan muncul tabel yang sesuai dengan yang ada di master. Nah, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke pembuatan database untuk perpustakaan. Selanjutnya yaitu membuat fragmentasi. Di sini saya sudah membuat database-nya dengan nama database perpustakaan dan juga sudah dibuatkan tabelnya dengan isi atributnya. Ada ID buku, ID penerbit, nama penerbit, judul buku, tipe buku, tahun terbit, jumlah buku seperti pada gambar. Lalu di sini kita masuk ke struktur. Saya juga memasukkan atribut dari tipe bukunya ke indeks agar mudah untuk mencari nama dari tipe buku tersebut yang nantinya buat fragmentasi horizontal. Ya, lalu sini masuk ke SQL maksudnya. SQL. Lalu pada SQL ini di sini saya akan mencari fragmentasi horizontal dengan menuliskannya, yaitu pertama select, masukin atribut yang tadi seperti ada ID buku, lalu ID penerbit, terus nama penerbit, judul buku, tipe buku, jumlah buku, dari atau form TBL buku yang tadi dibuat dengan where-nya, yaitu tipe buku berdasarkan teks. Lalu kita tekan go, maka nantinya akan menampilkan tabel buku yang
hanya dari tipe bukunya itu teks seperti pada di gambar. Lalu selanjutnya masih mencari fragmentasi horizontal, cuma kita mencari tipe bukunya berdasarkan novel. Lalu di sini juga menuliskannya sama. Menuliskannya juga sama seperti tadi, cuma diganti teksnya menjadi novel. Lalu tekan Go, maka di sini juga tabelnya akan menampilkan TBL buku tersebut dari tipe bukunya yaitu novel. Selanjutnya untuk fragmentasi vertikal dan campuran akan diterangkan oleh Rifki Syahalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Syahalim. Di sini saya akan menjelaskan tentang fragmentasi vertikal dan fragmentasi campuran. Oke, mari kita fragmentasi vertikal terlebih dahulu. Untuk relay 1 akan di akhirnya akan menambahkan from dan tuple ID. Oke, kita mulai ketik terlebih dahulu select terus ID buku, ID penerbit, nama penerbit, judul buku, tipe buku, tahun terbit, jumlah buku, dan tuple ID from TBL buku. Klik Go untuk menampilkan hasilnya. Di sini akan terlihat tertambah tuple ID-nya. Lalu kita kembali lagi. Untuk relasi keduanya, menghilangkan ID penerbitnya atau menghapus ID penerbitnya. Lalu klik lagi Go. Untuk relasi kedua bisa dicari oleh nama penerbitnya. Nah, di sini di tampilan tersebut tidak ada ID penerbitnya. Lalu balik lagi. Dan sekarang fragmentasi campuran. Fragmentasi campuran untuk fermentasi campuran sama seperti tadi, cuma ditambahkan dengan where dengan tipe bukunya. Tambah lagi ID penerbitnya. Ini relasi 1 fermentasi campuran. Lalu kita klik where, terus tipe buku sama dengan yang dipilihnya teks, maka hasilnya seperti ini. Klik Go ya untuk menampilkan hasilnya. Hasilnya ada show heroes-nya seperti ini ya. Lalu kita balik lagi. Ini relasi 1, ada 2 relasi. Nah, untuk relasi 1 ini kita dengan tipe bukunya diganti dengan novel. Lalu klik lagi Go. Lalu hasilnya seperti ini. Lalu untuk relasi keduanya
kita di sini di novel ini kita ubah dulu jadi teks. Maka di relasi 2 ini tidak ada ID penerbitnya, maka di delete ya ID penerbitnya. Lalu klik go untuk menampilkan relasi kedua ini. Seperti ini hasilnya ya. Oke, lalu balik lagi. Lalu relasi 2 lagi berdasarkan tipe bukunya novel, maka hasilnya seperti ini. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.